Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau merasa telah berjuang sekuat tenaga, namun hasilnya tetap tidak seperti yang kau harapkan? Mungkin engkau sudah berdoa siang dan malam, meneteskan air mata dalam sujud panjang, tetapi takdir seakan tidak berpihak. Di saat seperti itu, sebagian orang mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah Allah mendengar doaku? Mengapa semua terasa begitu berat? Namun sesungguhnya, di balik semua itu, Allah sedang mengajarkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar terkabulnya keinginan, yaitu makna sejati dari tawakal. Tawakal bukan sekadar kata yang mudah diucapkan, tapi perjalanan panjang menuju kedalaman jiwa. Ia adalah jembatan antara usaha dan ketenangan, antara kehendak manusia dan kehendak ilahi. Banyak orang berkata, aku sudah tawakal, tapi hatinya masih gelisah, pikirannya masih terombang-ambing antara harapan dan ketakutan. Maka hari ini, mari kita berjalan bersama menelusuri hakikat tawakal tingkat tertinggi. Keadaan ketika seseorang benar-benar menyerahkan hidupnya kepada Allah, tanpa sisa, tanpa keraguan, tanpa ketakutan. Ketika usaha tak lagi cukup. Ada saat dalam hidup ketika segala daya terasa sudah dikerahkan, namun hasilnya tetap tak sesuai harapan. Seseorang bisa saja bekerja keras, berdoa dengan sungguh-sungguh, tapi tetap menghadapi kegagalan yang sama. Di titik itu, banyak hati yang mulai melemah, merasa putus asa, bahkan menyalahkan takdir. Namun sesungguhnya, di sanalah Allah sedang menuntun hambanya menuju pemahaman yang lebih dalam tentang ketergantungan. Bahwa selama hati masih bergantung pada hasil, selama jiwa masih ingin mengendalikan segalanya, maka tawakal belum benar-benar hidup di dalam dada. Tawakal tidak berarti menyerah sebelum berjuang, melainkan berjuang dengan sepenuh hati tanpa menggantungkan harapan pada hasil. Disinilah kebanyakan manusia tertipu oleh pikirannya sendiri. Mereka bekerja seakan hasil adalah bukti cinta Allah, padahal cinta sejati Allah seringkali hadir justru dalam bentuk ujian dan penundaan. Ujian itulah yang memisahkan antara mereka yang hanya percaya di saat mudah, dengan mereka yang tetap percaya meski semua jalan tampak buntu. Ketika seseorang masih memaksa hasil, hatinya akan terus gelisah. Ia akan mudah kecewa, mudah curiga kepada ketetapan Tuhan. Namun orang yang mulai belajar tawakal, ia menundukkan kepalanya di hadapan takdir dengan tenang. Ia berkata dalam hatinya, Ya Allah, aku telah berusaha semampuku. Kini sisanya aku serahkan padamu. Dalam kalimat itu bukan sekadar pasrah, tapi ada keikhlasan yang lahir dari kepercayaan penuh pada kebijaksanaan Allah. Tawakal sejati dimulai ketika akal berhenti bertanya, mengapa, dan hati mulai berkata, karenamu. Karena di balik setiap kegagalan, selalu ada maksud lembut yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang bersih dari ambisi. Orang yang benar-benar bertawakal tidak lagi menuntut penjelasan, karena ia tahu, penjelasan Allah selalu tersimpan dalam waktu. Ia tak terburu-buru memahami segalanya, karena yakin setiap hal yang terjadi adalah bagian dari kasih sayang yang belum ia pahami. Dalam perjalanan spiritual, titik terendah bukanlah kegagalan, tapi saat hati kehilangan arah menuju Allah. Namun bagi mereka yang bertawakal, setiap kegagalan justru menjadi jalan pulang. Semakin banyak yang hilang, semakin kuat pula keyakinan bahwa tak ada yang benar-benar pergi, karena semua berasal dari Dia dan akan kembali kepadanya. Hanya orang yang telah kehilangan segalanya yang bisa benar-benar memahami bahwa tak ada yang lebih layak dijadikan sandaran selain Allah. Tawakal adalah seni melepaskan. Melepaskan hasil, melepaskan kendali, melepaskan beban yang tidak seharusnya ditanggung oleh hati manusia. Ia bukan kelemahan, tapi kekuatan yang lahir dari kepasrahan. Orang yang bertawakal bukan orang yang tidak punya rencana, tapi ia tahu bahwa setiap rencana tetap tunduk pada kehendak Tuhan. Ia menyiapkan yang terbaik, namun siap menerima apapun yang ditetapkan Allah, bahkan bila itu berlawanan dengan keinginannya. Dan pada akhirnya, ketika seseorang sudah benar-benar meyakini bahwa hidupnya sepenuhnya berada dalam genggaman Allah, ia akan berhenti bertanya kapan doanya dikabulkan. Sebab ia tahu, doa bukanlah alat untuk memaksa takdir, tapi sarana untuk menenangkan jiwa agar selaras dengan kehendak Sang Pencipta.
Dari sanalah lahir ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, kedamaian yang hanya dirasakan oleh mereka yang telah sepenuhnya berserah. Saat hati belajar melepaskan. Ada masa di mana seseorang tidak diminta untuk berbuat lebih banyak, tetapi justru diminta untuk berhenti sejenak dan melepaskan. Karena terlalu sering manusia mengira bahwa kebahagiaan datang dari kemampuan mengendalikan segalanya, padahal ketenangan justru datang ketika seseorang mampu merelakan apa yang tak bisa dikendalikannya. Disinilah hati diuji, bukan dalam keberhasilan, tapi dalam kehilangan. Allah ingin melihat apakah engkau masih tersenyum ketika yang kau genggam perlahan diambil satu persatu. Melepaskan bukan berarti berhenti peduli, tetapi berhenti menuntut hasil sesuai keinginan. Karena selama hati masih menggenggam keras, tanganmu takkan pernah siap menerima karunia baru. Allah mengajarkan kita bahwa yang kita miliki sebenarnya bukan milik kita, melainkan titipan. Maka ketika Ia mengambil, itu bukan hukuman, tapi panggilan untuk kembali kepada pemahaman hakikat kepemilikan sejati. Semakin engkau memahami ini, semakin ringan langkahmu berjalan di dunia. Namun proses melepaskan tidak mudah. Ego akan berontak, air mata akan mengalir, dan hati akan berguncang. Tapi di balik kepedihan itu, ada pelajaran lembut yang tidak semua orang bisa dengar. Bisikan ilahi yang berkata, "Percayalah kepadaku, karena aku lebih tahu apa yang baik untukmu." Orang yang bertawakal tingkat tinggi telah melalui tangis ini. Mereka tahu, setiap kehilangan hanyalah jalan yang membawa mereka lebih dekat kepada Allah. Saat hati belajar melepaskan, disitulah sebenarnya Allah sedang mengosongkan ruang di dalam dada agar dapat diisi dengan cahayanya. Karena selama hati masih penuh dengan keinginan, Ia tidak akan mampu menampung ketenangan. Allah tidak akan menambah beban pada hati yang masih menolak untuk tenang. Maka ketika sesuatu lepas dari genggamanmu, mungkin itu adalah cara Allah membebaskanmu dari sesuatu yang selama ini justru menghalangi kedamaianmu. Tanda hati yang telah melepaskan adalah ketenangan yang muncul tanpa sebab. Bukan karena semua berjalan sesuai rencana, tapi karena seseorang telah berdamai dengan semua yang terjadi. Ia tidak lagi menyesali masa lalu, tidak lagi khawatir tentang masa depan, karena hatinya telah yakin bahwa apapun yang terjadi tidak pernah keluar dari pengawasan Allah. Dalam setiap tarikan napasnya, ia merasakan bahwa hidup ini hanyalah perjalanan singkat di bawah pandangan kasih-Nya. Di saat seperti ini, tawakal berubah menjadi keindahan. Ia tidak lagi menjadi beban spiritual, tapi menjadi pelukan lembut yang membuat jiwa merasa aman. Orang yang benar-benar tawakal bisa tersenyum dalam badai, bisa bersyukur dalam kesempitan, dan bisa merasa cukup meski tidak punya apa-apa. Sebab yang ia miliki bukan lagi dunia, melainkan keyakinan bahwa Allah selalu bersamanya, dimanapun ia berada. Dan ketika hati telah benar-benar melepaskan, dunia tak lagi menakutkan. Tidak ada lagi yang bisa direbut darinya, karena semua yang dicintainya telah ia kembalikan kepada Allah. Ia berjalan ringan, hidupnya terasa damai, wajahnya bercahaya. Ia tidak lagi sibuk meminta, karena ia tahu setiap apa yang Allah beri dan setiap apa yang Allah ambil, semuanya adalah bagian dari kasih sayang yang sempurna. Itulah awal dari kebebasan sejati. Ketika engkau tidak lagi takut kehilangan apapun, karena engkau telah memiliki segalanya di dalam ridha Allah. Ketika jiwa menemukan ketenangan yang tak tergoyahkan, ada saat di mana badai kehidupan tidak lagi menakutkan, bukan karena badai itu menghilang, tetapi karena hati telah menemukan tempat berlindungnya. Itulah tanda bahwa seseorang mulai memasuki tahap tawakal sejati. Ia tidak lagi bergetar ketika dunia berguncang, karena pusat kekuatannya tidak lagi berada di luar dirinya, melainkan di dalam keyakinan kepada Allah. Ketenangan seperti ini bukan didapat dari kata-kata, tapi dari pengalaman panjang dalam menundukkan ego dan mengikhlaskan hasil setiap usaha. Hati yang bertawakal telah belajar bahwa setiap kejadian, sekecil apapun, membawa pesan ilahi. Ia tidak melihat sesuatu sebagai kebetulan, melainkan sebagai cara Allah berbicara kepadanya. Ketika doa belum dijawab, ia tidak kecewa. Ketika rencana gagal, ia tidak marah. Sebab ia tahu mungkin Allah sedang mengalihkan langkahnya menuju arah yang lebih baik, arah yang belum bisa ia pahami sekarang.
Disinilah letak ketenangan yang hakiki, bukan karena semua berjalan sesuai keinginan, tapi karena ia yakin segalanya berjalan sesuai rencana Allah. Seseorang yang sudah sampai di titik ini akan merasakan betapa ringan hidupnya. Ia tidak lagi dihantui oleh kekhawatiran tentang masa depan, karena ia percaya masa depan sudah ditulis oleh Zat yang Maha Mengatur. Ia tidak lagi menyesali masa lalu, karena ia tahu setiap luka membawa hikmah yang membentuk dirinya hari ini. Ia hidup di saat ini, sepenuhnya hadir, sepenuhnya sadar, dan sepenuhnya berserah. Inilah rahasia jiwa yang tenang, sebagaimana yang Allah firmankan, "Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridai." Dalam ketenangan itu, seseorang tidak lagi mencari pengakuan dari manusia. Ia tidak lagi ingin terlihat kuat di mata dunia, karena kekuatannya sudah ia temukan di dalam keheningan bersama Allah. Ia tidak lagi menuntut keadilan dari kehidupan, sebab ia tahu keadilan Allah selalu hadir, meski sering tersembunyi di balik waktu. Ia berjalan tanpa gelisah, karena ia telah berdamai dengan takdir. Tidak ada yang perlu dibuktikan, tidak ada yang perlu dikejar, selain ridha dari Allah semata. Hati yang bertawakal sejati tidak hanya tenang saat keadaan baik, tapi juga saat semuanya hancur. Karena di matanya tidak ada kehancuran yang sejati, yang ada hanyalah perubahan bentuk dari kasih sayang Allah. Bahkan ketika kehilangan sesuatu yang sangat dicintai, ia masih bisa berkata, "Alhamdulillah." Bukan karena ia tidak merasa sedih, tapi karena di balik kesedihannya, ia merasakan tangan Allah yang sedang menuntun. Itulah puncak dari rasa pasrah yang berbalut cinta. Ketenangan seperti ini bukan berarti hidup tanpa ujian. Justru semakin tinggi tingkat tawakal seseorang, semakin dalam pula ujian yang diberikan. Tapi ujian itu bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk memperkuat rasa percaya. Seperti besi yang ditempa dalam api agar menjadi pedang yang tajam, demikian pula hati yang ditempa oleh ujian agar menjadi kuat dan bercahaya. Orang yang bertawakal tidak lagi melihat ujian sebagai hukuman, melainkan sebagai cara Allah memeluknya lebih erat. Dan di saat hati sudah sampai di titik ini, dunia kehilangan kuasanya atas dirinya. Ia tidak bisa diguncang oleh kehilangan, tidak bisa digoda oleh kemewahan, dan tidak bisa ditakut-takuti oleh masa depan. Karena baginya, semua yang terjadi adalah bagian dari kasih Allah. Ia hidup dengan rasa syukur yang dalam, bukan karena semuanya sempurna, tapi karena ia tahu di balik setiap hal yang tampak biasa, ada kehadiran Allah yang luar biasa. Dari situlah ketenangan itu lahir, bukan dari dunia, tapi dari keyakinan bahwa apapun yang terjadi, Allah selalu bersamanya. Cahaya hati yang berserah. Ketika seseorang benar-benar menyerahkan hidupnya kepada Allah, maka dari dalam dirinya akan terpancar sebuah cahaya yang tak kasat mata. Bukan cahaya yang bisa dilihat oleh mata, tapi cahaya yang dirasakan oleh hati siapapun yang berdekatan dengannya. Inilah cahaya dari hati yang bertawakal. Hati yang tidak lagi berperang melawan takdir, melainkan mengalir bersama kehendak ilahi. Ia tidak lagi menyimpan kegelisahan, tidak lagi menuntut dunia agar sejalan dengan keinginannya. Karena ia tahu, setiap langkah hidup ini telah diatur dengan sempurna oleh Sang Maha Pengatur. Orang yang hatinya telah berserah tidak lagi memancarkan energi keresahan, melainkan ketenangan yang menular. Ketika ia berbicara, suaranya meneduhkan. Ketika ia diam, diamnya mengajarkan makna. Ia tidak perlu menunjukkan dirinya suci atau istimewa, karena kedamaiannya sendiri sudah menjadi tanda bahwa ia telah berjalan di jalan tawakal yang benar. Jiwa semacam ini ibarat danau yang permukaannya tenang, memantulkan cahaya langit tanpa riak, karena di dalamnya tak lagi ada badai ego yang mengguncang. Cahaya ini muncul bukan karena seseorang banyak berilmu, tapi karena hatinya bersih dari keinginan dunia. Orang yang terlalu ingin menguasai, terlalu ingin diakui, tidak akan mampu memancarkan ketenangan. Karena cahaya tidak bisa hidup dalam ruang yang penuh ambisi. Namun ketika hati sudah ridha, sudah rela, sudah pasrah tanpa syarat, maka cahaya itu datang dengan sendirinya, sebagai buah dari kedekatan dengan Allah. Ia tidak diciptakan oleh manusia, melainkan dianugerahkan oleh Tuhan kepada mereka yang telah menyerahkan segalanya dengan ikhlas. Dalam kehidupan sehari-hari,
orang yang memiliki cahaya tawakal tidak mudah terseret oleh energi negatif. Ketika orang lain marah, ia tetap tenang. Ketika orang lain khawatir, ia tetap yakin. Ketika orang lain mengeluh, ia malah bersyukur. Semua itu bukan karena ia tidak punya masalah, tapi karena ia telah menempatkan Allah sebagai satu-satunya tempat bergantung. Hatinya selalu berkata, "Jika Allah bersamaku, maka tidak ada apapun yang bisa menjauhkan kebahagiaan dariku." Dari keyakinan itu, lahirlah kekuatan batin yang luar biasa. Cahaya dari hati yang tawakal juga memberi pengaruh kepada orang di sekitarnya. Mereka yang mendekat merasa damai, seolah berada di bawah bayangan pohon yang menyejukkan. Kehadirannya menjadi penyejuk bagi hati yang gelisah, pengingat bagi jiwa yang lelah, dan tempat berlabuh bagi yang kehilangan arah. Inilah salah satu rahasia mengapa para wali dan orang-orang saleh tampak menenangkan tanpa harus banyak berbicara, karena hati mereka telah sepenuhnya berserah kepada Allah. Dan dari penyerahan itulah cahaya spiritual terpancar tanpa henti. Orang seperti ini tidak lagi menilai kehidupan dari baik atau buruknya peristiwa, tapi dari sejauh mana ia bisa melihat Allah dalam setiap keadaan. Ketika diberikan nikmat, ia tidak lupa. Ketika diuji, ia tidak mengeluh. Dalam setiap situasi, ia melihat tangan Allah yang sedang bekerja. Hati yang seperti ini tidak mudah gelap oleh amarah atau iri, karena ia tahu setiap jiwa memiliki bagiannya masing-masing dari ketetapan Tuhan. Ia hidup tanpa membandingkan, tanpa menuntut, hanya bersyukur dan menerima. Dan pada akhirnya, cahaya hati yang berserah bukan hanya menenangkan diri sendiri, tapi juga menjadi jalan bagi orang lain untuk mengenal Allah. Sebab orang yang tawakal tidak hanya berbicara tentang ketenangan, ia adalah ketenangan itu sendiri. Setiap langkahnya mengajarkan kepasrahan, setiap senyumnya membawa pesan cinta dari langit. Ia menjadi cermin bagi banyak jiwa untuk melihat bahwa ketika engkau berhenti melawan kehidupan, maka kehidupanlah yang akan mulai berjalan bersamamu dalam irama yang sejalan dengan kehendak Allah. Kekuatan tak terlihat dari tawakal sejati. Ada kekuatan besar yang tidak tampak oleh mata, namun terasa oleh hati yang hidup dalam keyakinan. Kekuatan itu tidak berasal dari tubuh yang kuat, bukan pula dari harta atau jabatan, tetapi dari keyakinan yang sepenuhnya bersandar kepada Allah. Inilah kekuatan yang muncul dari tawakal sejati. Seseorang yang benar-benar bertawakal memiliki ketenangan yang menundukkan badai, keberanian yang menembus ketakutan, dan kesabaran yang tidak bisa digoyahkan oleh dunia. Ia tidak lagi takut pada hasil, karena ia tahu semua hasil sudah ditentukan oleh Yang Maha Mengetahui. Kekuatan ini tidak bisa dipelajari dari buku dan tidak bisa diwariskan oleh siapapun. Ia lahir dari pengalaman panjang saat seseorang terus memilih percaya meski semua keadaan berkata sebaliknya. Ketika dunia menolaknya, ketika rencana runtuh, ketika doa terasa tak didengar, ia tetap bertahan dengan hati yang berkata, "Cukuplah Allah bagiku." Dari kalimat sederhana itu lahirlah daya spiritual yang luar biasa. Daya yang membuatnya mampu berdiri kokoh di tengah runtuhnya segala sandaran dunia. Seseorang yang bertawakal tidak mudah diombang-ambingkan oleh kabar buruk. Ia mungkin mendengar kesedihan, tetapi jiwanya tetap tenang. Ia mungkin menghadapi ketidakpastian, namun hatinya tetap damai. Karena ia tahu, semua yang terjadi tidak lepas dari pengawasan Allah. Bahkan ketika tampak seperti kekalahan, di hatinya selalu ada bisikan lembut. Ini bukan akhir, ini hanya jalan lain menuju takdir yang lebih indah. Keyakinan seperti inilah yang membuatnya tidak pernah kehilangan arah, meski langkahnya kadang tertatih. Tawakal sejati juga melahirkan keberanian. Bukan keberanian yang lahir dari kesombongan, tapi keberanian yang tumbuh dari kepasrahan. Orang yang benar-benar bertawakal tidak takut kehilangan, karena ia tahu semua milik Allah. Ia tidak takut gagal, karena baginya kegagalan hanyalah pelajaran dari Tuhan. Ia tidak takut mati, karena ia tahu kematian hanyalah pintu menuju pertemuan dengan Sang Kekasih. Inilah jenis keberanian yang tak bisa digoyahkan, karena berakar dari kesadaran bahwa tiada daya dan upaya selain dengan izin Allah. Dari luar, orang yang bertawakal mungkin tampak tenang, tapi di dalam dirinya terdapat kekuatan seperti samudera yang dalam. Ketika orang lain panik, ia tetap berzikir. Ketika orang lain terjebak amarah, ia memilih diam dan berdoa.
Ia tidak membalas dengan kebencian, karena ia tahu setiap peristiwa adalah ujian bagi dirinya sendiri. Semakin ia berserah, semakin besar pula kekuatan yang Allah pancarkan dari dalam dirinya. Kekuatan ini tidak untuk melawan dunia, tapi untuk menjaga kedamaian di tengah dunia yang penuh gejolak. Tawakal bukan hanya membuat seseorang tenang, tapi juga memberi daya spiritual untuk menarik kebaikan. Ketika hati selaras dengan kehendak Allah, seluruh alam seakan bergerak mendukung langkahnya. Ia tidak perlu berlari mengejar rezeki, karena rezeki datang dengan caranya sendiri. Ia tidak perlu memaksa cinta, karena cinta datang di waktu yang tepat. Alam semesta tunduk pada hati yang pasrah, karena hati itu telah selaras dengan kehendak Sang Pencipta. Disinilah rahasia kekuatan sejati. Kekuatan yang datang bukan dari diri, tapi dari penyerahan diri. Dan akhirnya, seseorang yang memiliki kekuatan tawakal sejati tidak merasa lebih tinggi dari siapapun. Ia tahu semua kekuatan hanyalah titipan. Ia tetap rendah hati, tetap lembut, dan tetap bersyukur. Dalam setiap langkahnya, ia membawa ketenangan, bukan kebanggaan. Karena ia tahu, semakin besar tawakalnya, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk menjadi cahaya bagi orang lain. Ia tidak mengandalkan dunia, tidak bergantung pada manusia, tapi hanya bersandar pada satu nama, Allah. Dari nama itulah kekuatannya lahir, dan kepada nama itu pula seluruh kekuatannya kembali. Sedekah yang menyelamatkan di dunia dan akhirat. Ada sebuah kisah yang menggugah hati tentang seorang laki-laki yang hidupnya penuh cobaan. Ia miskin, sering sakit, dan tak jarang direndahkan oleh orang lain. Namun setiap kali ia mendapat sedikit rezeki, ia selalu berkata, "Ini bukan milikku, ini hanya titipan Allah untuk dibagikan." Ia tak pernah menolak tangan yang meminta, meski kadang yang diberinya lebih besar dari apa yang ia simpan untuk dirinya. Suatu hari, ketika ia sedang berjalan di bawah panas matahari, seekor anjing yang kehausan menghampirinya. Tanpa pikir panjang, ia mengambil sisa air minumnya dan meneteskan ke mulut anjing itu. Ia tersenyum lega, tidak tahu bahwa amal kecil itu akan menjadi sebab keselamatannya kelak. Malam itu, dalam tidurnya, ia bermimpi melihat cahaya yang begitu terang. Dalam mimpi itu, ia mendengar suara yang lembut berkata, "Sedekahmu hari ini telah menghapuskan kesulitanmu esok." Ia terbangun dengan dada bergetar dan air mata menetes. Beberapa hari kemudian, ia terhindar dari kecelakaan besar yang hampir merenggut nyawanya. Saat itu ia tersadar bahwa sedekah tidak hanya menyelamatkan di akhirat, tapi juga menjadi perisai di dunia. Allah menjaga hamba yang ikhlas, bahkan dari musibah yang belum terjadi. Sedekah sejatinya bukan hanya tentang memberi uang, tapi tentang memberi kehidupan. Memberi waktu untuk membantu orang lain, memberi senyum yang menenangkan, memberi nasihat yang membangkitkan semangat, semua itu juga sedekah. Rasulullah SAW bersabda bahwa senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Ini artinya, kebaikan sekecil apapun jika disertai niat tulus karena Allah akan menjadi cahaya yang menyinari langkahmu di dunia dan menerangi jalanmu di akhirat. Namun tidak sedikit orang yang menunda sedekah dengan alasan belum cukup kaya, belum mapan, atau masih banyak kebutuhan pribadi. Padahal justru di saat kekuranganlah nilai sedekah itu berlipat ganda. Dalam Al-Quran Allah memuji orang-orang yang tetap memberi meskipun mereka sendiri memerlukan, dan mereka mengutamakan orang lain atas diri mereka, sekalipun mereka dalam kesusahan. Itulah tanda keimanan yang sejati. Memberi bukan karena berlebih, tapi karena percaya bahwa Allah lah sang pemberi yang sebenarnya. Sedekah juga menjadi penawar bagi hati yang keras. Ketika seseorang terlalu cinta pada hartanya, ia akan mudah gelisah dan takut kehilangan. Tapi ketika ia mulai membiasakan memberi, hatinya perlahan menjadi tenang. Ia sadar bahwa yang pergi bukan berkurang, melainkan berpindah tempat untuk kembali dengan cara yang lebih indah. Dalam pandangan batin, sedekah bukan mengurangi harta, tapi memurnikannya. Ia membersihkan rezeki dari sesuatu yang tidak berkah, lalu menumbuhkan keberlimpahan yang tersembunyi. Banyak orang hanya melihat sedekah dari sisi materi, padahal rahasianya jauh lebih dalam. Ia adalah jembatan yang menghubungkan hati manusia dengan rahmat Allah. Saat engkau memberi, Allah sedang menyalurkan kasih-Nya melalui tanganmu.
Maka jangan pernah merasa engkau sedang menolong orang lain. Justru merekalah yang menolongmu untuk menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Karena tanpa mereka, mungkin engkau takkan punya kesempatan untuk menanam amal yang akan menjadi penolong di hari pembalasan. Bayangkan saat amalmu ditimbang kelak. Semua harta, jabatan, dan kebanggaan dunia hilang tanpa arti. Tapi dari tumpukan catatan amal, ada satu lembar kecil berisi sedekahmu pada hari ketika engkau hampir tak punya apa-apa. Lembaran itulah yang menyelamatkanmu, menutup kekuranganmu, dan membuat wajahmu bersinar di hadapan Allah. Maka jangan tunggu nanti untuk memberi. Jadikan sedekah sebagai napas kehidupanmu. Karena bisa jadi, satu amal kecil yang engkau anggap remeh, justru itulah yang akan membuka pintu surga bagimu. Apakah engkau siap menjadikan sedekah sebagai bagian dari dirimu, bukan sekadar kebiasaan, tapi napas iman yang tak pernah berhenti? Rahasia sedekah yang mengundang pertolongan langit. Pernahkah engkau merasa hidupmu sempit tanpa sebab yang jelas? Rezeki terasa tertahan, hati mudah gelisah, dan jalan seolah buntu di setiap arah. Ada kalanya bukan karena kurang usaha, tapi karena keberkahan belum mengetuk pintu hati. Di saat seperti itu, sedekah menjadi kunci pembuka yang paling halus namun paling kuat. Ia bukan sekadar memberi, tapi mengundang campur tangan Allah dalam urusan-urusan yang tampak mustahil bagi manusia. Saat engkau memberi di tengah kesempitan, Allah menulisnya sebagai bukti keimananmu, dan langit pun bergerak untuk menolongmu dengan cara yang tidak engkau duga. Bayangkan seseorang yang hidupnya penuh hutang, bingung harus mulai dari mana. Namun suatu hari, ia memutuskan untuk memberi selembar uang kepada seorang janda tua di jalan. Ia berkata dalam hati, "Ya Allah, aku tak punya banyak, tapi aku ingin engkau melihatku, masih mau memberi di tengah sempitnya hidupku." Hari itu berlalu seperti biasa, tapi malamnya datang kabar bahwa ada pekerjaan baru yang menunggunya, dengan penghasilan lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Ia menangis bukan karena uang itu, tapi karena ia merasakan betapa cepatnya Allah membalas niat yang tulus. Pertolongan Allah tidak selalu datang dengan bentuk uang, kadang berupa ketenangan, kemudahan, atau perlindungan dari bencana. Ketika engkau bersedekah, sebenarnya engkau sedang membangun benteng tak terlihat antara dirimu dan segala keburukan. Dalam hadis disebutkan, sedekah menolak bala. Kata menolak di sini bukan hanya berarti menghindarkan, tapi juga menghapus sesuatu yang sudah ditetapkan. Karena kasih sayang Allah lebih besar dari takdir yang telah tertulis. Maka, jangan pernah meremehkan kekuatan sedekah kecil yang engkau keluarkan dari hati yang ikhlas. Ada kisah tentang seorang perempuan miskin yang setiap hari menyisihkan sedikit berasnya untuk tetangga yang lebih miskin lagi. Suatu hari, ketika desanya dilanda kebakaran besar, api melalap semua rumah kecuali rumahnya. Orang-orang heran, bagaimana mungkin satu rumah tetap berdiri utuh di tengah kobaran api. Ia hanya tersenyum dan berkata lirih, "Mungkin ini balasan dari Allah atas sebutir beras yang kuberikan dengan ikhlas." Kisah itu menjadi saksi bahwa pertolongan Allah sering datang diam-diam, melalui jalan yang tak masuk akal bagi manusia. Sedekah juga memiliki kekuatan untuk mengubah nasib, bukan karena uang yang diberi, tapi karena getaran keikhlasan yang menembus langit. Allah tidak melihat besar kecilnya pemberian, melainkan seberapa dalam niatmu saat memberi. Bila engkau memberi dengan penuh kesadaran bahwa harta itu hanya titipan, maka setiap sedekahmu akan menjadi doa yang terucap tanpa suara. Ia terbang menuju langit, mengetuk pintu-pintu rahmat, lalu kembali padamu dalam bentuk keberkahan yang berlipat ganda. Ada orang yang berkata, "Aku sudah sering bersedekah, tapi hidupku tetap sama." Mungkin tanpa disadari, ia memberi dengan harapan duniawi semata. Padahal sedekah yang paling mulia adalah yang dilakukan tanpa pamrih, semata karena ingin menyenangkan hati Allah. Justru ketika engkau tidak mengharapkan balasan apapun, disitulah pintu langit terbuka lebar. Karena Allah mencintai hati yang memberi tanpa perhitungan, yang tidak menimbang untung rugi, dan tidak menghitung pahala, hanya ingin agar Allah ridha. Ketika langit menurunkan pertolongan, engkau akan tahu bahwa semua itu bukan kebetulan. Doa yang dulu engkau ucapkan di tengah malam, air mata yang jatuh dalam sujud panjang,
dan sedekah kecil yang engkau berikan tanpa diketahui siapapun, semuanya berpadu menjadi sebab datangnya keajaiban. Maka jangan pernah berhenti memberi. Karena bisa jadi, di antara sekian banyak sedekahmu, ada satu yang disambut langsung oleh malaikat, lalu dibawa naik ke hadapan Allah, dan disitulah keputusannya berubah untuk kebaikanmu. Sedekah bukan sekadar amal, tapi bahasa cinta antara hamba dan Tuhannya. Ketika doa dan tawakal menjadi satu nafas, ada saat di mana seseorang berdoa dengan sungguh-sungguh, namun hatinya masih terikat pada hasil. Ia menengadahkan tangan sambil berkata, "Ya Allah, kabulkanlah." Tapi di dalam dadanya masih tersimpan kekhawatiran. Bagaimana kalau tidak terkabul? Padahal inti dari doa bukan hanya permintaan, melainkan penyerahan total. Ketika engkau benar-benar bertawakal, doa bukan lagi sekadar kata, tapi getaran batin yang selaras dengan kehendak Allah. Di titik itu, engkau tidak lagi meminta untuk dimudahkan, tapi pasrah agar apapun yang terjadi menjadi jalan terbaik darinya. Bayangkan seseorang yang kehilangan segalanya, pekerjaannya, hartanya, bahkan orang-orang yang dulu mendukungnya. Dalam kejatuhan itu, ia hanya mampu berkata lirih, "Cukuplah Allah bagiku." Tidak ada lagi rencana, tidak ada lagi daya, hanya keyakinan bahwa setiap detak waktu adalah kehendak Allah. Saat hatinya sampai di titik itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ia merasakan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan, bahkan di masa paling makmurnya. Karena sesungguhnya, doa yang paling tinggi bukan yang penuh kata, tapi yang penuh pasrah. Ketika doa dan tawakal menyatu, engkau berhenti memaksa takdir untuk tunduk pada keinginanmu. Engkau tidak lagi berkata, "Kenapa?" atau "Kapan?" Sebab hatimu telah percaya bahwa waktu Allah selalu tepat. Dalam keadaan seperti ini, engkau mulai memahami bahwa doa bukan untuk mengubah kehendak Allah, tapi untuk menundukkan hatimu agar sejalan dengannya. Inilah puncak dari ketenangan spiritual, ketika engkau bukan lagi peminta yang gelisah, tapi hamba yang tenang dalam pelukan takdir. Doa yang lahir dari hati yang pasrah memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh doa yang penuh keluh kesah. Ia menembus langit bukan karena kerasnya suara, tapi karena jernihnya rasa. Dalam kesunyian malam, di antara hening sujud, doa semacam ini menjadi cahaya yang menembus segala penghalang. Rasulullah pernah bersabda bahwa Allah lebih dekat dari urat leher manusia. Maka ketika engkau berdoa dalam pasrah, engkau sebenarnya sedang berbicara langsung kepadanya, bukan memohon dari kejauhan, melainkan berdialog dari kedekatan. Namun tidak semua orang bisa sampai pada tahap ini. Sebab banyak hati yang masih menggenggam, bukan menyerahkan. Banyak doa yang diucapkan, tapi tidak diserahkan kepada kehendak Allah. Mereka memohon sembuh, tapi tidak rela bila sakit adalah bagian dari penghapus dosanya. Mereka meminta rezeki, tapi menolak bila Allah mengujinya dengan kesempitan lebih dahulu. Padahal disitulah letak rahasia doa, bahwa apapun bentuk jawaban Allah, itulah yang paling baik bagi kehidupanmu, baik di dunia maupun di akhirat. Ketika engkau berdoa dengan hati yang bertawakal, setiap tidak dari Allah bukanlah penolakan, tapi perlindungan. Setiap penundaan bukanlah pengabaian, tapi waktu yang disiapkan untuk sesuatu yang lebih indah. Kadang Allah menunda doamu agar engkau lebih sering datang kepadanya, agar hubunganmu dengannya tidak berhenti pada satu keinginan. Maka, jangan kecewa bila doa belum dijawab, karena bisa jadi yang sedang Allah bangun bukan keadaanmu, tapi jiwamu. Pada akhirnya, doa sejati adalah diamnya hati di hadapan takdir. Ia tidak menuntut, tidak mendesak, hanya bergetar lembut sambil berkata, "Ya Allah, Engkau tahu yang terbaik." Disitulah doa dan tawakal menjadi satu nafas. Engkau tetap berdoa, tapi bukan karena takut kehilangan, melainkan karena rindu untuk selalu terhubung dengannya. Di titik itu, engkau tidak lagi memohon sesuatu dari Allah, karena yang engkau inginkan hanyalah Allah itu sendiri. Tanda-tanda hati yang sudah benar-benar bertawakal. Ketika hati seseorang telah benar-benar bertawakal, ada perubahan halus yang terasa, namun sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ia tidak lagi bergantung pada sebab, meski tetap berikhtiar dengan sungguh-sungguh.
Ia tidak lagi resah terhadap hasil karena hatinya sudah percaya sepenuhnya bahwa apapun yang Allah tetapkan adalah yang terbaik. Ia menjalani hidup tanpa banyak keluhan, tanpa banyak tanya. Bahkan di tengah badai kehidupan, wajahnya tetap teduh karena ia tahu yang menggenggam nasibnya bukan dunia, tapi Allah yang Maha mengetahui segalanya. Tanda pertama dari hati yang bertawakal adalah ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar. Ia bisa tetap tenang meskipun dunia di sekitarnya sedang kacau. Ketenangan itu bukan karena segalanya berjalan baik, tapi karena keyakinan bahwa semuanya berada di bawah kendali Allah. Inilah kedamaian sejati yang dicari banyak manusia, tapi hanya bisa dirasakan oleh hati yang sudah menyerahkan diri sepenuhnya. Ia tidak lagi takut kehilangan, karena tahu bahwa tidak ada yang benar-benar hilang jika yang dipegang adalah Allah. Tanda kedua adalah hilangnya rasa iri dan kecewa. Orang yang bertawakal sejati tidak membandingkan nasibnya dengan orang lain. Ia tidak iri ketika orang lain lebih sukses, karena tahu bahwa setiap orang sudah memiliki jalan takdir masing-masing. Ia juga tidak kecewa ketika keinginannya tidak tercapai, sebab hatinya percaya bahwa apa yang tertolak mungkin justru penyelamat baginya. Ia tidak lagi mempertanyakan, "Mengapa aku?" Karena hatinya sudah yakin bahwa Allah tidak pernah salah dalam menulis takdir seorang hamba. Tanda ketiga, ia mudah bersyukur dalam segala keadaan. Bagi hati yang sudah tawakal, nikmat bukan hanya ketika mendapat rezeki, tapi juga ketika diuji. Karena dalam pandangannya, ujian adalah cara Allah memeluknya dengan lebih dekat. Ia melihat hikmah di balik setiap peristiwa, bahkan di balik kesedihan. Ketika orang lain menangis karena kehilangan, ia tersenyum dalam tangis, karena tahu bahwa Allah sedang mengajarkan makna cinta yang lebih dalam. Syukurnya bukan di bibir, tapi di dalam dada, mengalir seperti cahaya yang menenangkan. Tanda keempat, orang yang benar-benar tawakal akan ringan hatinya dalam memaafkan. Ia tidak menyimpan dendam, sebab tahu bahwa tidak ada yang bisa menyakitinya tanpa izin Allah. Ketika seseorang berbuat zalim padanya, ia berkata dalam hati, "Mungkin inilah jalan Allah menghapus dosaku." Ia tidak membalas keburukan dengan keburukan, tapi dengan doa agar pelaku diberi hidayah. Karena hatinya tidak lagi menuntut keadilan dunia, ia sudah menyerahkan segalanya kepada keadilan Allah yang tak pernah luput. Tanda kelima, ia tidak lagi merasa cemas terhadap masa depan. Ia tetap merencanakan hidup, tapi tidak bergantung pada rencana itu. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi nanti, Allah sudah menyiapkannya sejak lama, bahkan sebelum dirinya lahir ke dunia. Maka ia menjalani setiap hari dengan ringan, tanpa terbebani ketakutan atau penyesalan. Ia tidak sibuk memikirkan bagaimana nanti, karena hatinya telah menetap pada keyakinan, Allah bersamaku di setiap langkah. Dan tanda tertinggi dari hati yang bertawakal adalah ketika ia merasa cukup hanya dengan Allah. Ia tidak butuh pengakuan, tidak butuh tepuk tangan, bahkan tidak butuh dunia sekalipun. Karena baginya cukup satu hal, Allah ridha. Ia tidak lagi mencari kebahagiaan di luar dirinya, karena ia tahu sumber kedamaian sejati sudah bersemayam di dalam jiwanya. Tempat di mana Allah menjadi sandaran, tempat di mana segala gelisah menemukan tenangnya, dan tempat di mana seluruh kehidupan kembali bermakna hanya karenanya. Ketenangan jiwa, buah dari tawakal sejati. Ketika seseorang mencapai derajat tawakal yang sejati, hidupnya berubah secara mendalam. Ia tidak lagi dikuasai oleh ketakutan atau ambisi. Segala sesuatu yang dulu menakutinya, kini terasa ringan karena hatinya telah menemukan tempat bersandar yang tidak pernah goyah. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, semuanya berasal dari kasih Allah. Dan ketika hati sudah sampai di titik itu, tidak ada lagi yang bisa mengusik ketenangan batinnya. Dunia boleh berputar liar, tapi jiwanya tetap damai seperti danau yang tenang di bawah sinar bulan. Ketenangan jiwa bukan berarti hidup tanpa ujian, melainkan hidup yang selalu dalam genggaman makna. Orang yang bertawakal sejati masih menangis, tapi tangisnya lembut karena sadar setiap air mata adalah doa. Ia masih menghadapi cobaan, tapi dalam setiap kesulitan, ia melihat sentuhan kasih Allah yang tersembunyi. Hatinya menjadi lapang, karena setiap kejadian diterima bukan sebagai beban, tapi sebagai pesan. Ia melihat kehidupan bukan dari apa yang tampak, tapi dari hikmah yang tersirat di baliknya.
Ketika tawakal sudah berakar kuat di dalam hati, bahkan kesedihan pun menjadi ladang pahala. Ia tidak lagi bertanya, "Mengapa aku diuji?" Melainkan, "Apa yang ingin Allah ajarkan kepadaku lewat ujian ini?" Disitulah rahasia besar terbuka, bahwa setiap ujian bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mendewasakan ruh agar lebih mengenal Allah. Semakin banyak hal yang dilepas, semakin ringan langkahnya menuju cahaya. Karena ternyata selama ini yang membuat hidup berat bukan takdir, tapi keengganan untuk berserah. Tawakal sejati juga menumbuhkan rasa cinta yang mendalam kepada Allah. Cinta yang bukan lahir dari kenikmatan, tapi dari pengenalan. Ia mencintai Allah bukan karena diberi, tapi karena disadarkan. Ia tidak lagi berharap dunia, karena dunia baginya hanyalah jembatan singkat menuju perjumpaan abadi. Saat itulah segala doa berubah makna. Bukan lagi, "Ya Allah, kabulkanlah keinginanku," melainkan, "Ya Allah, jadikan keinginanmu sebagai keinginanku." Dan di titik itu, hamba tidak lagi memohon untuk memiliki sesuatu, tapi memohon agar Allah memiliki seluruh hatinya. Ketenangan yang lahir dari tawakal bukan sekadar ketenangan emosional, tapi ketenangan rohani yang membuat manusia mampu melihat segalanya dari kacamata keimanan. Ia tidak panik ketika dunia menolak, karena tahu bahwa yang menolak hanyalah makhluk, sementara yang memberi izin hanyalah Sang Khalik. Ia tidak sombong ketika berhasil, karena tahu semua keberhasilan hanyalah pinjaman. Ia tidak kehilangan arah meski sendirian, karena hatinya sudah tahu kemana harus pulang, kepada Allah, Zat yang tak pernah meninggalkan hambanya. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan usaha tanpa kecemasan. Ia adalah keseimbangan antara berikhtiar dengan tangan dan berserah dengan hati. Orang yang benar-benar bertawakal tetap bekerja keras, tetap berjuang, tetap berharap. Tapi di saat hasilnya tak sesuai harapan, ia tidak kecewa sedikit pun, karena hatinya yakin Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah. Tawakal menjadikan manusia kuat tanpa sombong, lembut tanpa lemah, dan yakin tanpa ragu. Dan di penghujung perjalanan spiritual ini, engkau akan menyadari bahwa seluruh tujuan hidup hanyalah satu, untuk sampai pada titik di mana engkau benar-benar menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Di sanalah ketenangan sejati bersemayam, bukan di harta, bukan di kedudukan, bukan di manusia, tapi di dalam dada yang tenang karena merasa cukup dengan Allah. Itulah tanda nyata bahwa engkau telah mencapai derajat tawakal tertinggi, ketika engkau tidak lagi mencari pegangan selain Dia, tidak lagi berharap kepada selain Dia, dan seluruh jiwamu berkata dengan penuh cinta dan keyakinan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir." Cukuplah Allah menjadi penolong kami, Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Saudaraku, hidup ini penuh dengan ujian, pergantian, kehilangan, dan ketidakpastian. Namun bagi hati yang bertawakal, semuanya adalah bagian dari tarian ilahi yang indah. Jangan lagi takut pada masa depan, jangan lagi resah dengan hasil. Serahkan segalanya kepada Allah, bukan dengan pasif, tapi dengan keyakinan penuh bahwa setiap langkahmu sudah dalam rencana terbaiknya. Ketika engkau sampai di titik di mana tak ada lagi selain Allah di hatimu, maka engkau akan merasakan ketenangan yang tak bisa diganggu oleh apapun. Itulah makna sejati dari hidup berserah, hidup yang damai, karena hidupmu kini sepenuhnya dalam genggamannya.